Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara lewat seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, terkait dengan informasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan P3K 2024 sebagaimana telah diumumkan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada tanggal 5 Januari 2024 di bulan ini di tahun ini, bahwa di waktu yang tidak lama lagi akan dilaksanakan rekrutmen CPNS maupun P3K, jalur fresh graduate dan juga jalur honorer baik instansi pusat maupun daerah, demikian juga dengan rincian formasinya. Nah, ini ada satu informasi Bapak Ibu yang mengatakan bahwa CPNS 2024 dibuka pada bulan Mei. Peserta bisa pakai nilai SKD tahun 2023. Ini syaratnya. Ini informasi terbaru yang dimuat oleh ayobandung.com pada Rabu 17 Januari 2024. Bapak Ibu, tentunya kalau memang hal ini menjadi satu realita, berarti satu tahap bagi yang lolos SKD tidak akan mengikuti SKD lagi pada seleksi CPNS 2024 tahun ini. Tinggal mengikuti seleksi kompetensi bidang dan seleksi lainnya. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Peserta rekrutmen CPNS 2024 pada bulan Mei dipastikan dapat menggunakan nilai SKD atau seleksi kompetensi dasar tahun 2023 yang lalu. Penggunaan nilai SKD tahun 2023 untuk seleksi CPNS 2024 itu sesuai dengan aturan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau sesuai dengan aturan Kemenpan RB. Kemudian, seperti diketahui, rekrutmen CPNS 2024 telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo secara sah dan resmi pada waktu yang lalu. Presiden Joko Widodo mengumumkan seleksi CPNS 2024 melalui konferensi pers pada Jumat 5 Desember 2023. Ia mengatakan bahwa dalam seleksi CPNS 2024 tersedia sebanyak 2,3 juta formasi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000, ungkap Jokowi. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah atau perjanjian kerja atau P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan, sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini, saya mengundang saudara-saudara, talenta-talenta muda, hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2024
dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik, tandas Jokowi. Kabarnya bahwa pada bulan Mei ke depan ini, seleksi CPNS maupun P3K itu dibuka pada bulan Mei. Jadi pada seleksi tahun 2024, pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 429.183 formasi yang terdiri dari 207.247 CPNS dan 221.936 P3K. Seterusnya, formasi tersebut merupakan lowongan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara itu, instansi daerah juga membuka formasi besar-besaran pada seleksi CPNS 2024. Di instansi daerah, kali ini pemerintah menyediakan 1.867.333 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari 483.575 formasi CPNS dan untuk 1.383.758 P3K. Jadi bagi guru di instansi daerah, pemerintah mengalokasikan formasi sebanyak 419.146 formasi. Sedangkan untuk tenaga kesehatan terdapat sebanyak 417.196 formasi yang bisa dilamar. Adapun untuk tenaga kesehatan, di instansi daerah membuka formasi sebanyak 547.416 formasi. Jadi selain instansi pusat dan daerah, pemerintah juga membuka penerimaan ASN melalui jalur sekolah kedinasan. Tahun ini, pemerintah kembali membuka seleksi sekolah kedinasan sebanyak 6.027 formasi. Pada seleksi CPNS 2024, pemerintah juga memberi kesempatan kepada peserta sebelum untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023. Ini jelas Bapak Ibu ya. Jadi satu keuntungan seleksi CPNS di tahun 2024 ini disampaikan bahwa pemerintah juga memberi kesempatan kepada peserta sebelumnya untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023 yang lalu. Hal itu sesuai dengan aturan dalam keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 651 tahun 2023, nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun anggaran 2023. Jadi jelas Bapak Ibu ya, itu aturannya yaitu sesuai keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Kemenpan RB nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun anggaran 2023. Kendati demikian, terdapat beberapa ketentuan bagi peserta yang ingin menggunakan nilai SKD tahun 2023 pada seleksi CPNS 2024. Dalam Kemenpan RB nomor 651 tahun 2023 disebutkan bahwa tes SKD terdiri dari 3 bagian, yaitu tes wawancara, kebangsaan atau TWK, dan intelijensia umum TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Masing-masing bagian dari tes SKD tersebut memiliki jumlah soal yang berbeda-beda. Tentunya ini sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. TIU terdiri dari 30 butir soal, TIU terdiri dari 35 butir soal, dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Jadi ini tidak ada pengaruh Bapak Ibu ya. Kemudian sedangkan untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1, nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 poin dengan rincian 150 poin untuk TWK, 175 poin untuk TIU, dan 225 poin untuk TKP. Nilai SKD yang diperoleh peserta seleksi CPNS 2023 berlaku sampai dengan rekrutmen periode berikutnya. Artinya, aturan tersebut
menegaskan bahwa nilai SKD tahun 2023 bisa dipakai untuk seleksi CPNS 2024. Meski begitu, peserta harus memenuhi nilai ambang batas atau passing grade terlebih dahulu jika ingin menggunakan nilai SKD 2023 pada periode berikutnya. Nilai ambang batas atau passing grade adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Nilai ambang batas dalam seleksi CPNS sendiri yaitu 65 poin untuk TWK, 80 poin untuk TIU, dan 166 untuk TKP. Apabila terdapat salah satu bagian tes yang nilainya tidak memenuhi ambang batas, maka peserta dinyatakan gugur. Besaran nilai ambang batas bukan hal yang mutlak dalam seleksi CPNS. Setiap periode rekrutmen CPNS bisa saja nilai ambang batasnya berubah tergantung kebijakan pemerintah. Demikian informasi Bapak Ibu. Itulah informasi yang mengatakan bahwa nilai SKD tahun 2023 bisa dipakai pada seleksi CPNS 2024 tahun ini asalkan memenuhi syarat sesuai dengan Kemenpan RB nomor 651 2023. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.